Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis Wali, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Hairun Ternate semester 4. Video kali ini adalah video seminar percobaan ketiga praktikum jaringan komputer. Pada video kali ini kita akan mengerjakan soal seminar pada percobaan 3. Di sini kita sudah ada soalnya, itu diberikan langsung oleh asisten dosen. Di sini kita diminta untuk buatlah desain jaringan baru seperti pada gambar di bawah ini. Gambar ini kita diminta untuk membuat topologi jaringan seperti ini. Lakukan konfigurasi IP statik dengan menggunakan IP kelas C. Kemudian buatkan dua domain DNS sebagai berikut. Itu nama DNS pertama server 0 itu kelas 01_jarcom.com. Kemudian yang kedua itu pada server 1 kelas 02_jarcom.com. Kemudian tuliskan IP di luar masing-masing perangkat menggunakan tools place node pada Cisco. Jadi kita diminta untuk membuat topologi jaringan seperti ini. Kemudian kita masukkan IP kelas C masing-masing perangkat. Kemudian kita masukkan DNS pada server 0 dan server 1. Langsung saja kita masuk. Jadi di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi ini aplikasi simulasi jaringan komputer. Jadi untuk pemula, ketika turun lapangan kita bisa konfigurasi lebih awal sini simulasinya supaya tidak bingung. Ini jadi kita diminta untuk membuat topologi seperti ini. Itu satu router, dua switch, kemudian dua server, 3 PC, 1 access point, dan 2 laptop. Oke, kita menggunakan router generik saja. Perkecil terlebih dahulu. Kemudian dua switchnya juga kita masukkan yang generik saja. Kemudian dua server. Ini server. Oke, 1, 2. PC itu 1, 2, 3. Oke, setelah sudah atur seperti ini, kita saatnya hubungkan menggunakan kabel. Di sini kita bisa menggunakan kabel manual ya. Sini untuk menyambungkan dua alat yang berbeda, itu kita menggunakan kabel strike ini, atau kita juga bisa menggunakan kabel otomatis. Jadi dia secara langsung menentukan bahwa ini menggunakan kabel apa, ini bukan kabel apa, jadi tidak perlu kita atur lagi. Jadi sini saya menggunakan otomatis saja supaya agak lebih gampang. Jadi menggunakan otomatis berarti dia sudah menentukan langsung port-portnya secara otomatis. Sini menandakan bahwa portnya itu sudah mencapai batas, masih kurang portnya. Jadi kita akan tambahkan port pada switch. Klik switch, kemudian kita pilih yang ini. Kedua ini PT switch NM1ISFE.
lupa kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita tarik ke sini. Oke, ini kita hidupkan lagi. Oke, kita coba hubungkan lagi. Berhasil. Ini membutuhkan waktu beberapa menit. Nah, untuk ini karena ini adalah akses point, yaitu jaringan menggunakan jaringan kabel, maka kita harus rubah port pada laptop ini. Kita harus rubah terlebih dahulu. Cara merubahnya, pertama kita klik pada laptop. Nah, di sini kita geser ke bawah. Oke, ini ya, kita zoom out, zoom in. Nah, di sini terdapat tombol power, kita matikan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita geser ini portnya menggunakan fast ETMO. Sini kita menggunakan port pada ini, port yang kedua ini, yang ini. Kemudian yang ini kita tarik ke dalam sini. Kemudian yang ini port untuk wireless kita letakkan. Kemudian jangan lupa hidupkan terlebih dahulu. Oke, kita kembali, maka otomatis dia akan terhubung. Lalu sama juga pada laptop yang ini. Oke, otomatis dia terhubung. Nah, ini adalah topologi yang sudah kita buat. Kemudian sini lakukan konfigurasi IP statik dengan memasukkan IP kelas C. Sini kita untuk memasukkan konfigurasi IP secara statik menggunakan kelas C. Nah, pertama-tama kita atur IP terhadap pada router. Nah, router ini kan kita lihat masih merah nih, itu jalur 1 dan jalur 2 ini masih merah. Cara untuk agar dia bisa hijau yang sudah terhubung, kita klik pada config, kemudian sini adalah fast ethernet. Nah, pada fast ethernet 0/0 kita hidupkan on. Kita on atau kita hidupkan. Nah, maka sudah nyala. Kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini kita menggunakan IP kelas C. Itu 192.168.1.1. Jadi ini secara otomatis dia tablet masnya sudah tertera di sini. Jangan lupa agar tidak bingung kita beri notepad atau kita beri sini itu 192.1. Seperti ini supaya kita tidak bingung. Kemudian setelah kita atur seperti ini, kemudian kita atur pada server 0. Jadi pada server 0 itu harus sama pada ini yang ada di router pada fast ethernet 0 garis miring 0, karena ini adalah merupakan jalur dari router yang ini. Jadi harus kita masukkan IP-nya harus sama dengan di atas, tapi dengan host yang berbeda. Yaitu karena kalau sini 192.168.1.1, maka seterusnya itu 1.2, 3 atau dan seterusnya. Oke, sini kita masukkan IP pada server terlebih dahulu. Itu kita klik pada menu desktop, kemudian IP konfigurasi. Kita masukkan IP-nya. Jadi untuk ini harus network ID-nya harus sama, itu untuk ID dari 192 sampai 1. Nah, di sini kita harus membedakan supaya host ID-nya tidak bertabrakan. Jangan lupa default gateway ini adalah kita masukkan ini jalur pada port di router ini. Itu IP pada router pada jalur yang sama. Itu setelah selesai, kemudian kita masukkan juga pada laptop yang dua-duanya. Lakukan hal yang sama juga.
Sini sebenarnya kita juga bisa menggunakan secara DHCP atau pemberian IP secara otomatis. Cuma pada part kali ini kita diminta untuk konfigurasi IP statik. Jadi kita masukkan manual saja. Sama juga desktop IP konfigurasi. Masukkan 19.168.3. Copy saja. Servernya kita bukan dulu. Jangan lupa untuk memberikan dan supaya tidak bingung. Titik 2 Oke, nah untuk port sebelahnya juga sama. Ini kan tadi force Ethernet, kita pilih pada fast Ethernet 1/0. Jangan lupa kita on. Nah, di sini karena antara fast berbeda port, maka network ID juga harus berbeda, tapi masih pada kelas yang sama, itu kelas C. Nah, karena sini kita menggunakan 192.1.1, maka untuk network ID harus kita berbeda. Ingat, network ID itu adalah 3 oktet pertama, yaitu 192.168 dan 1. Oke, jadi untuk membedakan kita pakai 2 supaya beda. Titik 1. Kita copy dulu. Oke. Nah, lakukan hal yang sama juga pada ini, pada keempat perangkat ini. Masukkan network ID yang sama karena dia masih berada satu jalur dengan jalur yang ini. Jadi kita masukkan IP yang sama, network ID yang sama, tapi jangan supaya tidak diperlukan. Sudah. Default gateway-nya juga harus ada, itu berarti jalur pada router pada port yang kedua. Oke, jangan lupa kita beri sudah. Sini kita diminta juga dengan menggunakan aplikasi buatkan 2 domain CNS sebagai berikut. Itu pada server 0 itu kelas 01_jarcom.com. Oke, di sini kita diminta untuk membuat sebuah DNS server. Nah, server 0 kita untuk membuatnya terlebih dahulu kita aktifkan HTTP atau hypertext supaya DNS-nya dapat diakses. Sini HTTP dia secara otomatis sudah on. Ini namanya, ini tidak perlu kita rubah atau perlu kita masukkan juga, ganti di dalamnya juga boleh. Contohnya kita masukkan atau
Kalau tidak dirubah juga tidak apa-apa. Nah, di sini saya coba untuk merubahnya supaya lebih keren saja. Nah, setelah sudah konfigurasi pada HTTP-nya, kita masuk pada sini menu DNS. Nah, di sini DNS. Nah, terlebih dahulu kita on kan, terlebih dahulu kita hidupkan DNS servernya. Kita lihat nama dari ini, kita copy saja. Namanya ini sesuai dengan yang diminta, itu DNS kelas 01 jargon. Jadi dalam masukkan IP pada server ini. Kita masukkan IP pada server itu 192.168.1.2. Kemudian kita pilih add atau tambahkan. Untuk TP-nya ini adalah record, tidak perlu kita rubah. Ini sudah. Kemudian pada server berikutnya juga sama, kita klik service HTTP juga. Kita copy dulu. Supaya sama. Kita masuk pada menu DNS juga, kemudian kita on-kan namanya, kita pakai com. Nah, di sini kita masuk IP pada server 2.2. Oke, untuk IP-nya kita tidak perlu rubah, harus tetap record. Kemudian kita add atau kita tambahkan. Nah, setelah sudah, kita kembali. Oke, kita coba buat soal. Nah, setelah kita buat, kita masuk pada soal nomor 1, yaitu cek koneksi dari server 0 ke server 1 dengan mengirimkan pesan, jelaskan hasilnya. Oke. Nah, sebelum kita coba koneksikan, kita coba koneksikan terlebih dahulu. Nah, di sini filet. Kita kirimkan lagi. Successful. Jadi sudah berhasil. Jadi untuk biasanya kalau pada router seperti itu, kita menggunakan router, kita pertama pasti filet, begitu jadi dengan ping. Kita ping dari sini ke sini ya, pada jalur yang berbeda pada router itu biasanya yang pertama itu filet terlebih dahulu, kemudian seterusnya dia sudah bisa sukses. Ini ya sukses, kita coba ulang, tetap sukses. Nah, berbeda halnya ketika kita sini ke sini, nah, dia masih filet. Sukses. Nah, seperti itu. Dia sekali filet dulu baru sukses. Seterusnya juga sukses. Seperti itu. Jadi hasilnya seperti itu. Alasannya juga karena di sini IP-nya dia sudah terdaftar. Nah, jadi dia sudah terubah seperti itu. Oke. Maaf ini.
Cek koneksi laptop 1 ke PC 2 dengan perintah ping. Jelaskan hasilnya. Cek koneksi laptop 1 ke PC 2, laptop 1. Oke, kita coba ping ke PC 2, PC yang ini ya. Jadi kita masukkan di sini, kemudian kita pilih command prompt. Nah, ini kemudian kita klik ping, masukkan IP tujuan. Nah, di sini PC 2 jadi 2.5 192.168.2.5. Nah, seperti halnya tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika kita menggunakan router, pasti yang keluar pertama adalah request timeout, atau kalau untuk menambahkan berarti dia violet. Nah, kemudian seterusnya itu dia berhasil, karena harus menggunakan proses yang lama terlebih dahulu untuk pada router, bukan dia violet. Oke, seperti itu. Kemudian browsing dengan menggunakan masing-masing DNS dan jelaskan hasilnya. Nah, jadi sebelum kita browsing, kita daftarkan dulu DNS-nya pada masing-masing perangkat agar bisa mengakses DNS dari server ini. Nah, di sini DNS-nya adalah 1.1.2. Nah, ketika kita belum memasukkan IP DNS server di sini, maka kita tidak akan bisa masuk. Itu contoh kelas 01 underscore jargon.com. Jadi ya, tanpa kita mendaftarkan DNS-nya juga ternyata bisa. Tapi biasanya itu kita daftarkan dulu supaya tidak bingung. Oke. Nah, seperti itu kita sudah ya sesuai dengan yang sudah kita atur tadi. Nah, di sini juga sama. Ya. Maaf. Jargon underscore kelas 01 underscore jargon.com. Jadi oke, coba kita akses dari yang PC ini, yang berbeda jalur sama server ini. Apakah berhasil? Kelas 01 underscore jargon.com. Karena dia berbeda jalur. Oke. Nah, makanya kita coba akses pada DNS masing-masing. Itu kelas 02 underscore jargon.com. Jadi untuk server ini hanya bisa diakses oleh 2 laptop ini, sedangkan server yang satu ini dia hanya bisa diakses oleh 3 ini, karena kita belum mendaftarkan jalur komunikasi antara keduanya. Makanya dia tidak bisa mengakses yang laptop ini, PC yang berada di jalur ini tidak bisa mengakses DNS karena tidak ada DNS yang terdaftar di sini. Karena kenapa ketiga PC ini bisa akses server yang ini, kemudian
dua laptop ini bisa mengakses server yang ini, tapi sebelahnya tidak karena mereka menggunakan IP yang sama. Tuh, kemudian default gate-nya juga sama. Sedangkan ini juga sama, makanya dia terhubung. Seperti itu. Oke, kemudian nomor 4, tambahkan satu DNS pada server 0 dengan nama kelas 03jarcom.com dan lakukan browsing dengan menggunakan DNS tersebut. Nah, di sini kita menambahkan DNS pada server 0 dengan nama kelas 03jarcom. Oke, kita coba tambahkan. Caranya sama, klik pada service, kemudian masuk pada menu DNS, kemudian kita klik nama kelas 03_jarcom.com. Nah, dari sini juga harus sama, itu IP address pada server ini. Kita klik add atau tambahkan. Jadi dua domain atau DNS ini ketika masuk mereka akan terakses karena sudah terdaftar pada server. Coba kita browsing akan DNS yang kedua itu jarcom.com. Maka dia terhubung karena sudah DNS-nya sudah terdaftar di server. Itu saja. Oke, mungkin itu saja seminar pada percobaan ketiga praktikum Jarcom atau jaringan komputer. Mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.